Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuning Darti dari SMK Negeri 12 Bandung. Saat ini saya telah selesai memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan strategi layanan bimbingan klasikal untuk kelas 12 SMK semester ganjil. Adapun tema materi adalah mau kemana setelah lulus SMK. Adapun tujuan yang akan diraih adalah siswa dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMK, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMK selalu dihadapkan dengan satu pertanyaan. Setelah lulus SMK, mau kemana ya? Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesainya studi. Lulusan SMK banyak alternatif yang bisa dilakukan. Di antaranya, bisa studi lanjut atau kuliah, baik program Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana S1. Kursus atau pelatihan, bekerja di dalam atau luar negeri, menjadi pengusaha muda, atau berkeluarga. Semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu, perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Setelah lulus SMK mau kemana ya? Pilihan yang dapat diambil adalah bisa kuliah di perguruan tinggi dengan mengambil beberapa sains, teknik, ekonomi, sosial politik, pertanian, kesehatan, dan ilmu lainnya. Semuanya akan berakhir di dunia kerja atau dunia usaha. Sementara ketika lulus SMK memilih bekerja atau wirausaha, maka yang dapat diambil adalah melalui kursus atau pelatihan, di mana nanti ujung-ujungnya akan masuk ke dunia kerja atau dunia usaha. Itulah karir yang bisa diraih oleh lulusan SMK. Adapun skema atau jalur karir SMK diantaranya, dari SMK itu ada syarat kelulusan. Nah, ketika lulus, maka siswa bisa lanjut kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau bekerja atau wirausaha, baik di dunia kerja atau di dunia industri. Sementara ketika dari SMK siswa mengalami tidak lulus, maka ada dua pilihan, yaitu bisa mengulang atau melalui paket C. Nah, nanti dari kedua mengulang atau paket C itu akan melalui kuliah atau bekerja, dan itu menjadi pilihan oleh siswa. Beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah, maka yang pertama, apa program studinya yang diminati? Dua, bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Tiga, di mana universitas atau institut atau sekolah tinggi, akademi, politeknik yang ada program studi yang diminati? Dan terakhir, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Berikutnya, pertanyaan kalau mau mengikuti bimbel, kursus atau training. Program apa yang dipilih untuk bimbel, kursus atau training? Kemudian, bagaimana prospek masa depannya? Di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut? Dan bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel atau kursus atau training? Berikutnya, pertanyaan kalau mau masuk dunia kerja. Di mana sumber informasi kerja? Bagaimana cara merespon informasi kerja? Apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Apa kiat sukses masuk dunia kerja? Dan bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja? Pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi yaitu Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, atau Sarjana S1. Mengapa harus studi lanjut atau kuliah? 1. Agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri yang lebih baik. 2. Agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. 3. Untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. 4. Untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. 5.
Untuk memperoleh kecukupan keuangan, baik dengan cara-cara untuk prioritas swasta. 6. Aktualisasi di masyarakat. 7. Memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya lebih tinggi daripada siswa. Hal apa saja yang harus diperhatikan untuk studi lanjut? 1. Status dan akreditasi perguruan tinggi. 2. Jalur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. 3. Sistem penerimaan mahasiswa. 4. Perguruan tinggi kedinasan. 5. Hal penting yang harus diketahui, diantaranya fokus keinginan primer, fokus bakat, fokus penjurusan bidang studi, dan fokus kemampuan. Bentuk-bentuk perguruan tinggi itu ada 5. 1. Universitas, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. 2. Institut, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. 3. Sekolah tinggi, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. 4. Akademi, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. 5. Politeknik, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Ada 2 jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu 1. Pendidikan akademi dan 2. Pendidikan profesional. Pendidikan akademi yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya serta lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik di S1, S2, dan S3. 2. Pendidikan profesional, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi, seperti D1, D2, D3, D4, dan spesialis atau SP1 dan SP2. Pilihan kursus atau pelatihan. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit. Ini sesuai dengan PP nomor 73 tahun 1991. Pelatihan kerja yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan tertentu, baik formal maupun non-formal, sesuai dengan keputusan nomor 30 Menteri tahun 1999. Pilihan memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bekerja bisa di dalam negeri maupun luar negeri. Bidang bekerja bisa di jasa, perdagangan, atau industri. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Mencari lowongan kerja, 2. Mengikuti tes atau seleksi, dan 3. On-job training. Pilihan kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah, diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Demikianlah materi tentang mau kemana setelah SMK, sehingga bisa membantu siswa kelas 12 untuk memilih pilihan karirnya ke depan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.